Ya, pemirsa, pelaku usaha menilai wacana perubahan jam masuk kantor oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempengaruhi produktivitas. Pelaku usaha mengusulkan WFH bagi ASN dan pelajar untuk mengurai kemacetan di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengubah aturan masuk jam kantor yakni jam 8 pagi dan jam 10 pagi untuk mengurai kemacetan di ibu kota. Namun rencana tersebut menuai penolakan dari para pelaku usaha. Pasalnya kebijakan tersebut dianggap akan mempengaruhi produktivitas. Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengusulkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali memperlakukan kebijakan work from home untuk ASN dan para pelajar dari tingkat bawah hingga perguruan tinggi. Kebijakan WFH dianggap lebih efektif mengurai kepadatan lalu lintas di Jakarta, seperti saat pandemi COVID-19. Kami mengharapkannya ada WFH, karena pada saat pandemi kemarin itu satu bukti bahwa kemacetan di Jakarta bisa terurai. Selain kebijakan WFH untuk ASN dan pelajar, perluasan area pembatasan ganjil genap dan pemberlakuan pembatasan ganjil genap pada roda 2 pun perlu diberlakukan. Kadin DKI Jakarta menilai aturan ganjil genap yang diberlakukan saat ini tidak efektif mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dari Jakarta, Riko Anwardi, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah menilai wacana pembagian jam masuk kerja oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tepat. Menurut Trubus, kebijakan pengaturan jam masuk kerja perlu dibarengi dengan kebijakan aturan lainnya yang mendukung, seperti aturan jalan berbayar atau IRP, aturan pembatasan ganjil genap di daerah, kemudian pengintegrasian moda transportasi yang masih harus diperbaiki. Ya, Trubus meyakini pengaturan jam masuk kerja di DKI Jakarta hanya akan memperparah kemacetan jika tidak dibarengi dengan aturan lainnya. Pasalnya akan ada kepadatan kendaraan di 2 sesi mengikuti waktu jam masuk kerja. Trubus mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan sinergitas kebijakan dengan seluruh pihak terkait sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dengan kementerian dan lembaga serta pihak swasta. Tanpa disertai oleh kebijakan yang lain, kebijakan itu hanya akan memperparah terjadinya kemacetan juga pada jam-jam yang lain gitu. Karena apa? Karena pengaruhnya itu tidak signifikan gitu loh, tidak signifikan untuk mengurai kemacetan. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, efektivitas kebijakan pengaturan jam kerja di DKI Jakarta sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Diana Dewi. Beliau adalah Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Selamat pagi, Ibu Diana. Selamat pagi, Mas Bas. Ya, salam sehat, Ibu. Salam sehat, Mas Bas. Terima kasih atas waktunya. Ini ada lagi kebijakan begitu ya, akan digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengaturan jam masuk kerja begitu ya. Memang selama ini kita lihat diharapkan atau digadang-gadang bisa menjadi salah satu pengurai kemacetan di ibu kota Indonesia ini. Dan kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, bagaimana tanggapan dari teman-teman pelaku usaha ini, Bu Dian? Ya, pelaku usaha tentunya Mas tidak semua menyetujui hal ini, dan juga memang tidak semua yang menganggap bahwa hal ini tidak efektif. Ada juga yang mereka bersedia, tapi mayoritas tidak berkenan ya Mas ya. Oke. Tidak berkenan, tapi dengan dasar apa nih Bu Diana? Kalau kita lihat, apakah karena dikhawatirkan akan mengganggu dari sisi produktivitas misalnya? Ya, tentunya dari produktivitas, karena sebenarnya pengusaha sendiri, sektor-sektor tertentu sudah memberlakukan pengaturan jam kerja. Pengaturan jam kerja ini kan semuanya di dasarnya adalah karena kebutuhan. Nah, apabila memang ini nanti polisinya dirubah, tentunya tidak semua perusahaan bisa merubah ini, gitu loh Mas. Okay. Nah, yang khawatirkan akhirnya nanti bukan cuma produktivitasnya menurun, tetapi tidak bisa berproduktif. Oh, tapi kalau kita lihat dengan rencana pembagian waktu masuknya ini kan tidak berselang waktu yang cukup panjang begitu, Bu Diana. Bagaimana Anda melihat komposisinya misalnya?
Ya, kita menganggap bahwa nanti khawatirnya tidak efektif untuk Oke. bidang-bidang tertentu. Karena kalau misalnya dalam perusahaan misalkan dibuat pengaturan jam kerja, Oke. itu kan tidak mendukung untuk betul-betul efektif. Nah, tapi kalau misalnya memang diatur klasternya, mungkin klaster ini pada jam sekian atau jam sekian, nah itu kemungkinan bisa. Nah, tadi semuanya ada aspek-aspek yang mendukung gitu loh, Mas. Bukan cuma karena pembagian jam kerja khusus untuk swasta ya agak sulit karena memang kita juga sudah mengatur itu kan, Mas. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat dengan nanti apabila pemberlakuan ini kan diterapkan kepada ASN Pemprov DKI Jakarta sendiri begitu yang akan dilihat. Apakah ini akan juga efektif lah bisa dikatakan untuk mengurai kemacetan sendiri di DKI Jakarta yang belakangan ini kembali lagi dikeluhkan terutama pasca kita meninggalkan pandemi COVID-19? Ya, memang kami mengusulkan kalau untuk swasta mungkin terakhirlah diberlakukannya kalau memang ini sudah diuji coba dan ternyata efektif. Oke. Yang kami mengusulkan awal adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini tidak juga semuanya itu harus masuknya pagi kan, memang bisa kan, bukan cuma sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, tapi lembaga-lembaga kursus itu juga kan termasuk dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah ASN. Kita berharap bahwa dengan dua sektor ini kita bisa membuat uji coba ini benar-benar efektif atau tidak. Itu Mas yang kami mengusulkannya. Oke, berarti memang tadi sistemnya klaster ya. Kalau kita lihat dari jenis usahanya, dari sisi pendidikan, kemudian bidangnya dari sisi ASN-nya. Nah, misalnya dua klaster ini dilaksanakan begitu. Anda melihat apakah penggunaan waktunya bisa diterapkan dengan kondisi yang sama yang akan diajukan nanti begitu atau diterapkan? Ya, dunia pendidikan itu kan banyak tingkatannya, Mas. Ya. Jadi dari tingkatan itu juga kita bisa menghitung di mana pantasnya mereka melakukan kegiatannya di jam mana. Nah, ini jangan sama dengan jam-jam kantor. Oke. Kalau misalkan jam kantor tetaplah misalkan jam 8. Jam kantor itu kan umum ya, jam 8. Tetapi dunia pendidikan masuk tidak harus jam 8 gitu. Kami berpikirnya demikian. Kemudian juga ASN. ASN ini kan bisa untuk fleksibel. Mungkin tidak harus jam 8. ASN mungkin malah lebih awal. Dia harus masuk jam 7 atau jam 6 gitu loh. Jadi tidak terpaku dengan jam 8 dan jam 10 itu, Mas. Tetapi pengaturannya yang kita harapkan jangan di swasta dulu. Swasta nanti terakhir. Oke, itu dia ya. Pihak swasta diharapkan nanti baru terakhir pada saat kebijakan ini diterapkan. Dan dari sisi kemacetan yang ada selama ini, Ibu Diana, kita tahu kan memang upaya ini untuk mengurai kemacetan. Seberapa besar sih dampaknya terhadap roda perekonomian dengan adanya kemacetan yang terjadi? Memang betul ya Mas, bahwa semua juga menganggap bahwa ini ada kerugian. Tetapi kalau berbicara kerugian secara value, itu kan sebenarnya lebih kepada personal. Karena dengan kemacetan otomatis BBM kita akan naik dan sebagainya. Itu nilainya tidak kurang dari 20% kalau melihat dari data yang ada. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa kerugian ini dengan nilai sebesar bla 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 ini tidak bisa dikatakan demikian karena lebih kepada individu atau personal. Tetapi yang paling kita ketahui bahwa emisi yang keluar, nah ini yang akan merusak tatanan kita, baik kesehatan, kemudian juga ya polusi ini akan mempengaruhi kesehatan nomor satu, dan ini yang kita tidak bisa menghitung dengan kita katakan sedikit, tetapi ini adalah
harus diperhatikan dengan sangat gitu. Jadi kebijakan ini kita harus dukung sih sebenarnya, tetapi kita juga harus tahu bahwa jangan mengganggu nanti roda ekonomi yang sekarang ini baru mulai gitu loh Mas. Oke, nah kita akan lihat seberapa efektif juga dengan kebijakan-kebijakan mengentaskan kemacetan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Ibu Diana, kita akan jeda sebentar, dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan jumlah kendaraan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita bandingkan dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Pertumbuhan yang luar biasa sekali untuk jumlah kendaraan yang beredar di wilayah DKI Jakarta. 2018 kita lihat 22,4 juta unit, kemudian naik lagi menjadi 22,86 unit. Maksud kami 22,86 juta unit di tahun 2019, kemudian tahun berikutnya naik lagi menjadi 24,3 juta unit, 2021 25,3 juta unit, dan tahun lalu sudah naik kembali menjadi 26,4 juta unit jumlah kendaraan di DKI Jakarta. Berikutnya, dari sisi waktu tempuh di 5 kota besar ASEAN kita coba bandingkan. Untuk kota Manila, Jakarta, Bangkok, Singapura, kemudian Kuala Lumpur, ini satuannya menit per 10 km. Di Manila itu 20 menit per 10 km waktu tempuhnya di kota besar itu. Kemudian Jakarta di posisi kedua 19 menit per 10 km. Berikutnya Bangkok 15 menit per 10 km. Singapura 15 menit. Kemudian Kuala Lumpur 13 menit per 10 km. Berikutnya kita lihat rata-rata waktu berkendara sekali jalan. Ini juga dari beberapa kota. Di Lagos 67 menit. Ini sekali berkendara begitu ya. Kemudian Colombo 62 menit. Los Angeles 61 menit. Kemudian New Delhi 57 menit. Kemudian Manila 54 menit. Dan Jakarta 53 menit. Rata-rata bisa dikatakan 1 jam waktu berkendara sekali jalan begitu ya dari masyarakat di kota-kota tersebut. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Ya Bu Diana, ini menarik kalau kita cermati beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022, peningkatannya saja sudah luar biasa sekali dari jumlah kendaraan ya yang ada ataupun mungkin beroperasi lah di wilayah DKI Jakarta. Anda melihat bagaimana dengan pertumbuhan ini, langkah-langkah yang sudah ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan selama ini? Review dari Kadin sendiri deh, seperti apa ini Bu Diana? Ya Mas, memang jumlah kendaraan tidak dibarengi dengan jumlah jalan yang bertambah, kan itu kita, sehingga akhirnya kondisi ini yang memperparah. Nah, cuma kita kan tahu Mas bahwa saat ini ada pembatasan untuk ganjil genap. Ya. Nah, ganjil genap ini juga saya berharap kalau misalnya memang nanti kita diberlakukan kebijakan yang baru, itu salah satunya diperluas areanya. Oke. Itu juga akan salah satu solusi. Baik. Kemudian kita tahu bahwa orang memilih menggunakan sepeda motor, Mas. Kalau jumlah sepeda motor sendiri itu sebenarnya lebih banyak daripada kendaraan roda 4. Yeah. Nah, ini juga tolong untuk yang roda 2 ini juga dibatasi ganjil genap juga, Mas. Nah, ini juga bisa mengurai kepadatan tersebut, karena kan biasanya kita terganggu sekali dengan adanya kendaraan-kendaraan motor ya. Oke. Nah, ini jumlahnya juga malah lebih banyak daripada roda 4. Kemudian dengan moda transportasi. Yeah. Moda kemarin dari diskusi juga kita tahu bahwa ternyata teman-teman menggunakan kendaraan bermotor, satu adalah karena murah, bukan karena hanya ingin cepat, tapi karena murahnya, Mas. Jadi moda transportasi di kita masih mahal berarti, bukan menjadi pilihan. Nah, kalau memang memungkinkan,
kita kan sudah memberikan KJP banyak jumlahnya dan sebagainya, kemudian juga APBD-nya DKI Jakarta kita juga tahu lah bagaimana semua kendaraan yang di luar pun ingin punya plat merah B. Sorry, bukan merah, Plat B. nomornya ya, oke. Plat nomornya. Nah ini kan APBD-nya ini kan luar biasa. Jadi saya berharap bahwa berikan juga kepada transportasi. Jadi moda transportasi ini kalau perlu malah gratis pada jam tertentu. Sekarang jam tertentu saja, berarti jumlah moda transportasinya kurang. Coba kalau kita di luar negeri, kita sudah pasti ya Mas. Apa terlambat sekarang 5 menit kemudian sudah ada, dan seterusnya. Nah ini kan juga perlu dipertimbangkan bahwa bagaimana mengurai kemacetan, tetapi bagaimana juga memberikan fasilitas sebagai pemerintah, memberikan fasilitas kepada kondisi yang ada yang seperti ini ingin menjadikan solusi gitu Mas. Baik, tapi apakah nanti bisa dikombinasikan dengan penerapan ada ganjil genap yang Anda minta tadi adalah juga berlaku di kendaraan roda 2 begitu selain roda 4, kemudian nanti penggunaan sarana transportasi yang mungkin diperbanyak dan diperluas begitu, kemudian ditambah lagi dengan penerapan ataupun pengaturan jam masuk kerja. Nah, Anda melihat ini menjadi satu kombinasi yang cukup signifikan tidak sih mengurai kemacetan di Jakarta? Ya, karena ini sebenarnya penyakitnya udah parah kan Mas. Biasanya kalau penyakit parah itu harus diamputasi kan gitu ya. Jadi karena ini adalah kebijakan yang harusnya betul-betul kebijakan yang diterapkan nanti efektif, ya harusnya dari semua lini Mas. Jadi semua lini harus betul-betul diperbaiki. Jadi saya yakin kalau kita memperbaiki semuanya, itu pasti bisa efektif. Yang tadi mungkin pengaturan WFH-nya, kemudian juga pengaturan jam kerjanya, kemudian ganjil genapnya, kemudian moda transportasinya, itu mudah-mudahan bisa betul-betul efektif. Jadi jangan nanti kita sudah membuat satu kebijakan, ternyata hasilnya tidak efektif, kan juga ngapain sia-sia gitu. Jadi harus diterapkan. Iya, dan kita tahu dari penerapan wacana pengaturan jam masuk kerja ini juga sudah ada forum group discussion begitu ya yang dilakukan oleh beragam kalangan. Apakah juga termasuk Kadin di dalamnya, dan apakah beberapa poin yang Anda suarakan hari ini juga sudah disampaikan juga pada saat forum group discussion tersebut, Bu Diana? Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Baik, Ibu Diana, lantas bagaimana dengan masukan-masukan yang sudah disampaikan teman-teman pelaku usaha apabila penerapan dari pemberlakuan aturan jam masuk kerja ini benar-benar diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, teman-teman, kemarin dalam FGD memang pihak swasta juga diundang, Mas. Intinya sih mengharapkan aturan ini tidak memberatkan pelaku usaha, karena pelaku usaha ini swasta ya terutama, kan memang sudah mengatur jam kerja itu memang sesuai dengan kebutuhan. Contoh aja di supermarket gitu ya, itu kan memang dia tidak harus masuk jam 8 Mas, karena bukanya pusat pembelanjaan juga sudah di pukul 10.30, 11 gitu kan. Ini juga salah satunya Mas. Jadi sebenarnya kita sudah membuat aturan itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah ini. Nah misalnya dengan kondisi yang ada begitu sudah berlaku kemudian diterapkan, berarti nanti akan ada yang irisan lagi ya pada saat nanti pemberlakuan 2 jam masuk kerja ini? Ya kita mengkhawatirkan akhirnya nanti policy di kita harus jadi berubah gitu. Jadi ini yang dikhawatirkan gitu loh Mas. Nanti akhirnya produktivitas tidak tercapai gitu. Iya, tapi kalau dengan kondisi yang ada saat ini misalnya produktivitas itu aman-aman saja tidak sih? Kan kita tahu kemacetan juga ini sudah terbentuk sejak lama dan Anda katakan sudah cukup parah juga di DKI Jakarta. Nanti dengan kondisi yang ada saat ini, apakah sudah cukup baik-baik saja untuk produktivitasnya? Kemudian dengan adanya pemberlakuan aturan jam masuk kerja ini, sejauh mana nanti perbedaan yang bisa Anda sampaikan nih?
Ya, kalau dengan kondisi yang ada, dengan kemacetan yang ada saat-saat ini, sebenarnya ini adalah makanan sehari-hari. Artinya rutinitas ini yang memang kita rasakan. Baik. Kita sudah hitung lah. Tapi maksudnya apabila nanti ada peraturan yang baru, tetapi tidak didukung dengan yang lain-lain, apakah ini efektif? Kemudian kita sendiri sudah merubah policy. Nah, ini kan tidak mudah kalau gitu. Kalau swasta saya rasa tidak bisa dikatakan mudah merubah sesuatu itu. Karena memang kita punya tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab kita terhadap karyawan seperti apa. Kemudian tanggung jawab kita dengan kalau kita sebagai perusahaan yang punya kebutuhan perbankan, itu apa tanggung jawab kita. Kemudian kalau kita harus juga membayar pajak, itu juga kan itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab swasta ini beda, Mas, dengan pihak ASN, BUMN, BUMD, itu beda. Jadi kebijakan ini harus betul-betul jangan sampai teman-teman di swasta ini merasa dirugikan. Itu yang kami maksud. Tapi kami mendukung apabila ingin mengurai kemacetan. Tentunya kita juga happy ya dengan kondisi ini. Itu, Mas. Baik. Ya, kalau memang mendukung kemudian adanya kebijakan pengaturan jam kerja ini, lantas bagaimana dengan konsekuensi yang tadi Anda harus tanggung misalnya dari sisi produktivitas? Ya, kalau memang kita dituntut untuk mengikuti aturan yang ternyata tidak sesuai dengan polisi perusahaan. Kami khawatirnya ada komplain ya. Karena memang kami selalu katakan bahwa tidak semua bisa mengikuti peraturan yang akan diberlakukan. Memang ada yang bisa, tapi tidak semua. Nah, tidak semua ini mayoritas, Mas. Mayoritas, ya kita berharap bahwa kebijakan yang akan diberlakukan itu bukan hanya bicara mengenai oh ya diganti saja jam kerjanya, itu tidak bisa seperti itu. Tetapi harus betul-betul tadi yang saya sampaikan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan banyak hal yang harus dirubah. Itu, Mas. Baik, terakhir harapan Anda bagaimana dengan adanya nanti wacana penerapan dari pengaturan jam masuk kerja ini, Bu Diana? Ya, kita harapkan kebijakannya adalah kebijakan yang bijak, sehingga nanti bukan cuma masalah pengaturan jam kerja saja, tetapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tadi yang seperti saya sampaikan, memperbaiki moda transportasi. Ini penting sekali, karena kalau perlu itu dikasih gratis lah. Moda transportasi gratis, semua orang naik motor jadi akhirnya pakai kendaraan umum saja gitu kan. Tapi itu di jam-jam tertentu saja mungkin ya, di saat peak time-nya. Betul. Nah, moda transportasinya tapi pada jam tertentu itu pun jumlahnya harus mencukupi. Gitu. Tapi itu adalah sumber pendapatan loh pada saat penuh gitu. Iya, berarti tapi itu bisa menjadi salah satu pertimbangan lah, masukan yang sudah disampaikan pelaku usaha sebagai bagian daripada juga masyarakat yang beroperasi dan tinggal mungkin di wilayah DKI Jakarta ini. Baik, Ibu Diana, semoga nanti dengan adanya pemberlakuan pembatasan ataupun pengaturan jam masuk kerja ini juga membuat everybody happy lah, sambil mungkin nanti ada beberapa masukan-masukan yang perlu ada disesuaikan kembali begitu. Ibu Diana, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Bu Diana. Terima kasih, Mas.